Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang juga dipanggil Mbah Priok, merupakan ulama dari Palembang yang dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hingga kini, makamnya yang terletak di Koja, Jakarta Utara, selalu ramai dikunjungi peziarah karena ia merupakan sosok yang dihormati sebagai tokoh yang gugur ketika melaksanakan tujuan mulia, yakni dakwah Islam ke Pulau Jawa. Selain itu, nama Mbah Priok kerap dikaitkan dengan penamaan Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di Jakarta Utara. Asal-usul Mbah Priok. Nama asli Mbah Priok adalah Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Ia lahir di Palembang pada 1727. Meski lahir di Palembang, ia merupakan keturunan Arab dari Hadramaut di Yaman Selatan, yang masuk ke Nusantara melalui Aceh. Apabila ditelusuri silsilah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, ia dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sebelum menjadi penyiar agama Islam, ia pun pernah belajar agama ke tanah leluhurnya di Yaman. Setelah itu, Mbah Priok menjadi seorang penyiar agama Islam yang sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk berdakwah. Bahkan Mbah Priok diyakini sebagai seorang wali yang memiliki kedekatan dengan Allah. Wafat dalam perjalanan ke Jawa. Pada 1756, Mbah Priok bersama dengan saudaranya, Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, menuju ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Namun, selama 2 bulan pelayarannya, mereka harus menghadapi segala macam rintangan. Berdasarkan cerita legenda, salah satu rintangan yang harus dihadapi adalah armada Belanda yang bersenjata lengkap. Meski dihujani meriam, perahu mereka masih dapat selamat. Namun, rintangan lain yang berupa ombak besar datang setelahnya. Semua perlengkapan yang ada di kapal pun hanyut digulung ombak, hingga hanya tersisa alat penanak nasi dan beberapa liter beras saja. Namun, selama 2 bulan pelayarannya, mereka harus menghadapi segala macam rintangan. Berdasarkan cerita legenda, salah satu rintangan yang harus dihadapi adalah armada Belanda yang bersenjata lengkap. Meski dihujani meriam, perahu mereka masih dapat selamat. Namun, rintangan lain yang berupa ombak besar datang setelahnya. Semua perlengkapan yang ada di kapal pun hanyut digulung ombak, hingga hanya tersisa alat penanak nasi dan beberapa liter beras saja. Baca juga, Umar Said Cokroaminoto, Kehidupan, Peran, dan Gerakan Islam. Setelah ombak pertama menyerang, ombak lebih besar kembali datang dan menghantam kapal mereka. Hal itu membuat Mbah Priok dan Habib Ali Al-Haddad terseret ombak hingga ke semenanjung yang belum bernama. Ketika ditemukan, Mbah Priok sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara Habib Ali Al-Haddad masih hidup. Jasad Mbah Priok kemudian dimakamkan tidak jauh dari tempat mayatnya ditemukan, yang ini berlokasi di Jalan Jampeano 6, Koja, Jakarta Utara. Untuk penanda, makam Habib Hasan diberi nisan berupa dayung dan diberi periuk di sisi makam. Dikaitkan dengan Tanjung Priok. Oleh beberapa sejarawan, nama Mbah Priok kerap dikaitkan dengan penamaan Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di Jakarta Utara. Konon, dayung yang dibuat nisan makam Mbah Priok tumbuh menjadi pohon tanjung. Sementara periuk yang awalnya diletakkan di sisi makam hilang karena terseret ombak. Menurut sejarah, selama 3-4 tahun setelah Mbah Priok dimakamkan, warga melihat periuk itu terbawa ombak kembali ke makam Habib Hasan. Dari kisah periuk dan dayung inilah kemudian lahir nama Tanjung dan Priok, yang kemudian menjadi nama kawasan Tanjung Priok. Namun, pendapat itu telah ditentang oleh para sejarawan yang menyatakan nama Tanjung Priok telah ada sejak abad ke-16, jauh sebelum kedatangan Habib. Nama Tanjung Priok justru terkait Aki Tirem, penghulu atau pemimpin daerah Warakas yang tersohor sebagai pembuat periuk.
Sedangkan kata tanjung merujuk pada kontur tanah yang menjorok ke laut atau tanjung. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Mbah Priok tidak memiliki kaitan dengan nama pelabuhan Tanjung Priuk. Sengketa makam Mbah Priok. Pada 2010, sempat terjadi tragedi berdarah karena lokasi pemakaman Mbah Priok disengketakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II. Oleh sebab itu, perusahaan ini meminta kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk membongkar makam Mbah Priok. Untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, dikirimlah Satpol PP oleh Pemda Jakarta ke Koja, tempat makam Mbah Priok. Warga Koja yang sudah mengeramatkan makam Mbah Priok pun berusaha menghalau mereka. Berawal dari sinilah maka terjadi bentrok berdarah antara warga Koja dengan Satpol PP. Pada akhirnya, makam Mbah Priok tidak jadi dipindahkan dan masih banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah hingga kini. Kesaktian Mbah Priok yang kapalnya tidak kena bombardir meriam Belanda. Salah satu kesaktian Mbah Priok ketika melakukan perjalanan syiar agama Islam bersama Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad ke Pulau Jawa untuk menjalankan misi dakwah Islam pada abad ke-18. Mereka berlayar menuju Batavia selama 2 bulan. Dikutip dari berbagai sumber, Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021, dalam perjalanan kapal Mbah Priok dihadang armada Belanda dengan persenjataan lengkap. Tanpa peringatan, kapal Mbah Priok dibombardir meriam, namun tak satu pun mengenai kapal. Lolos dari kejaran kapal Belanda, kapal Mbah Priok dihantam ombak besar. Semua perlengkapan di kapal hanyut bersama gelombang. Yang tersisa hanya alat penanak nasi dan beberapa liter beras yang berserakan. Selanjutnya, ombak lebih besar datang menghantam lebih keras lagi sehingga kapal terbalik. 2 ulama itu terseret ombak. Habib Hasan alias Mbah Priok ditemukan warga dalam keadaan sudah meninggal. Sedangkan, Habib Ali masih hidup. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Setelah Mbah Priok wafat, Habib Ali yang selamat menetap di daerah itu hingga beberapa lama kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Sumbawa dan menetap selamanya di wilayah tersebut. Di makam Mbah Priok ditancapkan dayung sebagai nisan yang lama-kelamaan di sekitarnya tumbuh berkembang pohon tanjung. Sedangkan, periuk yang tadinya berada di sisi makam terus bergeser ke tengah laut. Konon menurut warga, setiap 3-4 tahun periuk itu muncul di lautan dengan ukuran makin membesar. Dari peristiwa itulah nama Tanjung Priok mulai dilekatkan di kawasan utara Jakarta. Versi lainnya mengenai nama Tanjung Priok juga dikemukakan sejarawan. Dalam buku saku kasus Mbah Priok karya Ahmad Saifi Mufid, Robi Nur Hadi, dan Kiai Haji Zulfa Mustafa, sejarawan Ridwan Saidi menuturkan Tanjung Priok tidak bisa dikaitkan dengan Mbah Priok. Nama Tanjung Priok justru terkait Aki Tirem, penghulu atau pemimpin daerah Warakas yang tersohor sebagai pembuat priok-periuk. Sedangkan, kata Tanjung merujuk pada kontur tanah yang menjorok ke laut atau tanjung. Buku itu juga mempertanyakan risalah manakib yang dikemukakan ahli waris Mbah Priok. Dalam risalah tersebut, Mbah Priok disebut sebagai penyiar Islam yang lahir pada 1727 di Palembang kemudian pergi ke Batavia setelah dewasa untuk menyebarkan agama Islam. Dia meninggal pada 1756 dalam usia 29 tahun sebelum sampai ke Batavia. Mbah Priok kemudian dikubur dekat pantai dengan nisan kayu dayung berhias priok nasi di sisi makamnya. Kayu dayung itu cepat tumbuh menjadi pohon tanjung. Dari situlah nama Tanjung Priok muncul. Akan tetapi, buku saku kasus Mbah Priok menyatakan Mbah Priok sebenarnya lahir pada tahun 1874 dan meninggal pada 1927. Jauh sebelum Mbah Priok ada, nama Tanjung Priok sudah lebih dulu dikenal, bahkan disebut dalam naskah Sunda abad ke-16, ujar Ridwan Saidi. Sementara, Alwi Syahab, dalam buku tersebut juga menyatakan jika dilihat dari sumber-sumber sejarah di kalangan kelompok Arab Hadramaut, Habib Hasan alias Mbah Priok tak mungkin lahir pada 1727,
Sementara dia keturunan ketiga cicit Habib Hamid Mufti dari Palembang yang lahir pada tahun 1750 dan wafat pada tanggal 19 Juli tahun 1820. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.